Saudara, Pelabuhan Kendal kini resmi beroperasi. Informasi selengkapnya akan disampaikan Nadira dari Jawa Tengah. Nadira. Iya, Saudara, Pelabuhan Tanjung Kendal resmi dioperasikan oleh Menteri Perhubungan Ignatius Jonan. Hanya saja untuk sementara waktu ini, pengoperasionalan penyeberangan hanya dilakukan 1 kali dalam sepekan. Cita-cita Kabupaten Kendal memiliki pelabuhan sendiri akhirnya terwujud. Pelabuhan Tanjung Kendal, Jawa Tengah yang dibangun sejak tahun 2005 akhirnya diresmikan pengoperasiannya oleh Menteri Perhubungan Republik Indonesia Ignatius Jonan. Di awal kunjungannya, Jonan sempat kaget dan heran karena pembangunan pelabuhan yang ternyata tidak terlalu besar tersebut memakan waktu hingga 11 tahun. Selesai membuka secara resmi, Jonan kemudian mengecek kapal Kalibodri yang akan digunakan sebagai kapal penyeberangan rute Kendal-Kumai. Tidak banyak yang disampaikan Jonan terkait kelengkapan dan fasilitas kapal. Jonan hanya menggarisbawahi kaitannya dengan prosedural pembangunan pelabuhan. 2 pelabuhan yang diresmikan secara bersamaan yaitu Tanjung Kendal di Kabupaten Kendal dan Pelabuhan Kumai di Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Seharusnya satu saja yang terlalu lama. Sementara waktu ini operasional penyeberangan hanya bisa melayani 1 kali dalam 1 minggu. Namun jika animo warga menggunakan modal transportasi laut tinggi jumlahnya tinggi, maka operasional bisa dilakukan setiap hari. Kebutuhan, kalau memang nanti dibutuhkan, kalau bisa sehari sekali ya sehari sekali, jadi tambah kapalnya lah. Tapi tergantung kebutuhan aja. Saya sudah beritahu Pak Wakil Jawa Tengah, mohon dikoordinasi. Ini ada Pak Bupati Kota Waringin Barat, tolong diusulkan aja. Kalau memang diperlukan, tapi kalau nggak diperlukan, itu ya nggak perlu. Nanti kita lihat aja. Pembangunan Pelabuhan Tanjung Kendal menghabiskan anggaran sebesar 244 miliar rupiah. Diharapkan keberadaan Pelabuhan Tanjung Kendal bisa mempermudah transportasi warga dan menunjang PAD Kendal yang sejauh ini hanya diperkuat dari segi pertanian dan industri. Dan kini kita akan bergabung dengan Sony Kamahat langsung dari TVRI Stasiun Kalimantan Tengah. Ya, dan Sony Kamahat akan melaporkan informasi mengenai uji coba Pelabuhan Roro. Silakan Sony. Baik, terima kasih. Saudara, untuk pertama kalinya Pelabuhan Roro Kumai yang dibangun pada tahun 2003 lalu dilakukan uji coba dengan bersandarnya kapal Kalibodri Semarang milik angkutan sungai, danau, dan penyeberangan Jepara dari Pelabuhan Kendal ke Pelabuhan Roro Kumai. Setelah melalui proses yang sangat panjang dan proses pembangunan mulai tahun 2003. Akhirnya untuk pertama kali Pelabuhan Roll-on atau Roll-off atau Roro di Sungai Tempenek, Kecamatan Kumai diuji coba berlangsung aman lancar. Hal itu terlihat saat proses bersandarnya KMP Kalibodri Semarang milik angkutan sungai, danau, dan penyeberangan Jepara yang mengangkut sebanyak 3 unit truk bermuatan dari Pelabuhan Kendal ke Pelabuhan Roro Kumai. Kita lihat perkembangan pasar ya Pak ya. Kita lihat perkembangan pasar sepanjang pasar nanti itu. Kan ini namanya juga baru saja memulai perdana. Jadi kedepannya jika pasarnya itu akan tumbuh, itu akan ada potensi untuk penambahan kapal berikutnya. Kalau dari GRT kapalnya 2.129 GRT, kapasitas penumpang 390 penumpang. Kalau dari realisasi yang pernah kita jalani yang via Semarang Kumai, itu kita biasa bawa maksimal itu 12 TB, truk besar. Dan kalau misalnya ada kakak, kendaraan kecil, itu di lower deck itu bisa kita buka, itu bisa menampung kalau kelas Avanza Xenia itu bisa menampung 20 unit kendaraan. Masih rencana, terus kita evaluasi. Kalau perlu ada mudah-mudahan nanti akan kita berikan rekomendasi ke Disub Kabupaten Kota Waringin Barat ya, sebagai pelabuhan untuk meningkatkan pelayanan ke masyarakat. Intinya itu nanti tetap kita lakukan evaluasi di awal, pengawasan terus-menerus. Operasional kali mulai dioperasional. Jadi resminya itu nanti tanggal 21. 21. Di
ya dipusatkan di Kendal oleh Menteri Perhubungan kalau nggak ada halangannya. 21 ini. Tapi ini kan uji coba ya, dia sudah mulai minggu lalu tapi tidak merapat ke sini tapi di Panglima Utara. Nah malam ini kita komunikasi dengan KSOP, dengan GM-nya ASDP, dengan kementerian, dengan teman-teman dari perhubungan provinsi supaya malam ini di sini. Pemerintah Kendal sendiri sudah siap meresmikan rute penyeberangan angkutan kendaraan dari Kendal, Jawa Tengah ke Pelabuhan Roro Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat. Yang rencananya akan diresmikan langsung oleh Menteri Perhubungan RI pada tanggal 21 Februari di Pelabuhan Kendal. Dari Kabupaten Kota Waringin Barat, Yepta melaporkan. Bersama kembali bergabung bersama kami dalam Indonesia Siang, kita menuju ke informasi berikutnya. Ketua Umum Asosiasi Perbenihan Indonesia Riki Gunawan meminta penghasil benih terus berupaya mengembangkan benih bermutu varietas unggul. Hal ini penting karena pangan merupakan kebutuhan dasar manusia. Ketua Umum Asosiasi Perbenihan Indonesia Riki Gunawan pada Kongres 2016 Asosiasi Perbenihan Indonesia di Jakarta mengharapkan keberadaan produsen-produsen benih sebagai penghasil benih sumber yang selama ini sudah sangat berperan agar terus mengembangkan benih varietas unggul dan bermutu. Untuk mewujudkan pembangunan pertanian utamanya pengembangan perbenihan, maka diperlukan perawatan, pembinaan, pelestarian, dan tingkat keberadaannya. Untuk itu, Asbenindo memiliki peran sentral sebagai wadah pemersatu dalam menjaga kesinambungan keberadaan perusahaan benih bermutu guna mendukung terciptanya kedaulatan pangan. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 4 DPR Herman Hairon menyatakan kualitas akhir hasil pertanian tergantung pada benih. Jika proses produksi pertanian menggunakan benih unggul dan bersertifikat, maka hasil pertanian akan baik. Kami akan mengikuti perkembangan teknologi. Tentunya tidak menutup kemungkinan dengan teknologi baru sepanjang teknologi itu akan membawa hasil yang lebih baik daripada varietas atau benih-benih yang sudah ada sekarang. Budidaya tanaman itu sangat tergantung terhadap benih, dan Asosiasi Perbenihan Indonesia ini juga sangat memberikan peran penting terhadap menuju ketahanan, kedaulatan, dan kemandirian pangan. Asosiasi Perbenihan Indonesia, organisasi nirlaba yang pertama tumbuh di Indonesia, merupakan wadah bersatunya perusahaan yang bergerak di bidang pembenihan tanaman, baik benih, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan kehutanan. Kementerian Badan Usaha milik negara berkomitmen menurunkan kemiskinan di Maluku yang kini berada di urutan keempat. Komitmen itu akan ditunjukkan dengan membuka akses permodalan bagi masyarakat dari kota hingga ke desa-desa terpencil. Dalam kunjungan kerjanya di Ambon, Menteri BUMN Rini Sumarno meresmikan kantor PT Permodalan Nasional Madani Cabang Ambon. Kantor PT Permodalan Nasional Madani Cabang Ambon yang berlantai 3 itu terletak di kawasan pengembangan ekonomi Paso Ambon. Menteri BUMN Rini Sumarno mengatakan keberadaan PT PNM di Maluku sebagai bentuk komitmen pihaknya membantu pemerintah Provinsi Maluku mensejahterakan masyarakat. PT PNM memudahkan akses permodalan bagi masyarakat. Dengan begitu, usaha kecil yang selama ini digeluti masyarakat akan berkembang. Tingkat kesejahteraan masyarakat akan membaik dan tingkat kemiskinan di Maluku yang saat ini urutan 4 nasional akan menurun. Jadi saya harapkan di sini kita bisa bikin cabang di seluruh, mungkin tidak di seluruh kabupaten kota, kalau memang minimal di seluruh kabupaten itu kita sudah ada. Wakil Gubernur Maluku Seth Sauburua menyambut baik komitmen Kementerian BUMN melalui PT PNM. Sauburua minta PT PNM memberikan pelayanan permodalan yang merata. Olehnya diharapkan kantor PMN perlu dibangun di semua kabupaten kota di Maluku. Atas nama pemerintah daerah, saya menyambut berdirinya usaha ini
Dan jangan saya cuma di Kota Ambon, jangan saya di Serang Barat, jangan saya di Maluku Tengah seperti laporan tadi, tapi saya minta mesti tersebar di seluruh kabupaten kota. Direktur Utama PT PNM Persero, Parman Nata Atmaja, mengatakan pihaknya selain memberikan layanan pembiayaan, juga mengembangkan kapasitas debitur. Hal itu dilakukan PT PNM melalui pelatihan dan pendampingan. Pendampingan dimaksudkan agar produk-produk yang dihasilkan mampu bersaing baik di dalam maupun luar negeri. Hamjatomia melaporkan. Warga Kalijodo, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat difasilitasi oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk melihat lokasi Rusun Pulau Gebang Indah di Jakarta Timur yang akan menjadi tempat tinggal mereka saat direlokasi. Warga senang melihat kondisi rusun dan langsung mengikuti proses pengundian untuk memperoleh unit rusun. 86 kepala keluarga Kalijodo, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat mendatangi Rusun Pulau Gebang Indah, Jakarta Timur dengan 3 unit bus yang disediakan unit pengelola bus sekolah Dishub Trans DKI Jakarta. Rencana semula mereka hanya akan melihat kondisi rusun sebelum ditempati saat relokasi. Namun setibanya di lokasi mereka langsung mengadakan pengundian untuk memperoleh rusun. Kepala UP Bus Sekolah Dishub Trans DKI Jakarta, Muhammad Insaf menjelaskan, fasilitas transportasi bagi warga Kalijodo ke Rusun Pulau Gebang nantinya juga akan disediakan saat warga pindah. Sementara barang-barang warga akan diangkut menggunakan kendaraan dari Satpol PP. Semuanya ini tercatat ada 86 kepala keluarga yang datang untuk survei, dan tapi akhirnya sampai sini mereka sudah didata untuk mendapat rumah susun karena mereka sangat tertarik untuk bisa menempati rumah susun Pulau Gebang ini, dan langsung ada pengundian tadi untuk menempati rumah susun. Relokasi warga dan pembongkaran rumah warga Kalijodo akan dilakukan pada Senin 29 Februari 2016 mendatang. Warga diharapkan bersikap kooperatif saat relokasi agar suasana kondusif. Saudara, sebanyak 10 jembatan gantung di Kabupaten Lebak dibangun dengan menggunakan dana APBN sebesar 40 miliar rupiah. Pembangunan ini sebagai aksi nyata bagi pemerintah pusat untuk memberikan dukungan infrastruktur bagi Kabupaten Lebak, Banten. Melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kabupaten Lebak mendapatkan bantuan pembangunan 10 jembatan gantung. Pembangunan 10 jembatan ini tentunya sangat membantu pemerintah daerah Kabupaten Lebak, Banten dalam upaya perbaikan ratusan jembatan di Kabupaten Lebak, Banten yang kondisinya sudah rusak. Dari 10 jembatan gantung yang dibangun di Kabupaten Lebak, Banten melalui dana APBN ini yakni Jembatan Gantung Kolelet Wetan, Jembatan Gantung Rancau Wiru, Jembatan Gantung Lewiloa, Jembatan Gantung Cisemut, Jembatan Gantung Cigelis, Jembatan Gantung Bojong Apus, Jembatan Gantung Ciambali, dan Jembatan Gantung Cidadap. Dengan pembangunan jembatan gantung ini diharapkan masyarakat bisa menggunakan jembatan dengan baik, serta bisa dipergunakan anak-anak untuk pergi ke sekolah dengan aman tanpa dihantui rasa takut dengan kondisi jembatan yang rusak. Sejak itu kita survei dengan Ibu Bupati kebutuhan jembatan-jembatan ini khususnya untuk anak-anak sekolah. Ya, makanya yang sekarang kesini adalah Ibu Menko PMK ini, karena yang concern dengan atau yang ditugasi mengurus tentang PMK. Jadi apa? Pembangunan manusia dan kebudayaan. Ya. Jadi ini anunya. Dan kesehatan juga, Pak. Ya, kesehatan seperti tadi udah sambutan. Tapi yang penting bahwa kita pemerintah tidak hanya di Lebak saja, ya, di Jawa Tengah, di Jawa Timur, di Sulawesi Selatan, di Sumatera Barat, hal-hal yang begini diutamakan. Kedepan pemerintah pusat akan membangun kembali sebanyak 35 jembatan gantung di Kabupaten Lebak, Banten. Dari Banten, Jaya Wirnata, TVRI Jakarta dan Banten. Anda kembali bersama kami di Indonesia Pagi. Staf khusus Presiden Lenis Kogoya kemarin meresmikan sekolah pilot di Biak Numfor, Papua. Sekolah pilot itu didirikan atas kerjasama Mufa Flying School Banyuwangi dengan Lembaga Masyarakat Adat Papua. Masyarakat Papua menyambut gembira peresmian sekolah pilot Biak karena keberadaan sekolah tersebut diharapkan mampu mengatasi kendala transportasi udara bagi masyarakat Papua sekaligus menciptakan peluang untuk banyak melahirkan SDM Papua yang menguasai dalam bidang ilmu kedirgantaraan.
Staf khusus Presiden Lenis Kogoya ketika meresmikan sekolah pilot Biak mengatakan awalnya rencana ini seperti sesuatu yang tidak mungkin, namun dengan kemauan keras sekolah pilot ini bisa diwujudkan. Saat ini ada peristiwa yang sangat luar biasa terjadi, yaitu untuk meresmikan sekolah pilot internasional di kawasan internasional di Biak. Suatu rencana yang begitu indah. Pikiran muncul ini sebenarnya mimpi-mimpi, tapi mimpi itu terwujud dalam waktu yang singkat dan terjadi, bukan rencana 1-2 tahun ini. Pikiran yang singkat saat detik yang terjadi kayak mimpi yang terjadi. Satunya sahabat-sahabat yang begitu tunai yang sangat luar biasa. Secara teknis, kegiatan belajar mengajar di sekolah ini akan ditangani MUFA Flying School atau Akademi Penerbangan MUFA dari Banyuwangi, Jawa Timur. Jadi konsep kerjasama operasi Mandiri Utama Flight Academy dengan posisi Lembaga Masyarakat Papua di Biak saat ini adalah mencoba untuk menseleksi putra-putri terbaik di Papua, khususnya di Provinsi Biak Numfor, untuk bisa mendapatkan pelatihan untuk menjadi salah satu dari pilot-pilot yang akan tumbuh dan berkembang serta terbang di wilayah Nusantara. Lembaga Masyarakat Adat Papua sebagai inisiator nantinya akan menjaring putra-putri terbaik Papua untuk disekolahkan di sekolah pilot Biak dengan beasiswa dari pemerintah. Pemirsa, sebagai salah satu negara anggota ASEAN yang terbesar jumlah penduduknya, Indonesia memiliki banyak peluang dalam era masyarakat ekonomi ASEAN. Namun masyarakat ekonomi ASEAN juga dapat menjadi ancaman jika potensi dari sisi sumber daya manusia maupun sumber daya alam tidak dilindungi dengan regulasi yang benar. Seluruh perguruan di Indonesia, baik negeri maupun swasta, siap menghadapi era pasar bebas masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA. Perguruan tinggi dituntut sejak awal memberikan kuliah kepada mahasiswa, membekali kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan pasar. Hal tersebut diungkapkan Rektor Perbanas Institut Marsudi Wahyu Kisworo saat menghadapi Dies Natalis ke-47 Perbanas Institut. Perbanas Institut sendiri bertekad terus meningkatkan kualitas mahasiswa lulusannya agar bisa semakin kompetitif di pasar tenaga kerja. Bahkan sejak awal kuliah, Perbanas Institut membekali mahasiswa dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh industri perbankan dan keuangan, sehingga alumni bisa langsung beradaptasi dengan lingkungan kerjanya. Berkat konsistensi itu, lulusan Perbanas Institut menjadi rebutan perusahaan perbankan dan keuangan dengan masa tunggu di dunia kerja antara 0 hingga 3 bulan. Marsudi berharap dengan dicanangkannya visi Perbanas Institut 2019, Perbanas Institut didorong untuk senantiasa berada di lini depan persaingan perguruan tinggi. Hal ini seiring pelaksanaan MEA di mana kebutuhan tenaga kerja berdasarkan permintaan pasar kerja industri masih sangat banyak. Oleh karena itu harus dipersiapkan calon tenaga kerja yang siap bersaing dengan tenaga kerja dari negara-negara ASEAN lainnya. Pemerintah memangkas uji profesi bagi dokter. Kini dokter dan calon dokter dapat meraih sertifikat profesi dan kompetensi cukup dengan 1 kali ujian saja. Dirjen Pendidikan Tinggi Dikti Joko Santoso mengatakan, sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran, ada perubahan sistem uji kompetensi nasional yang semula dilakukan setelah tahap pendidikan kini masuk pada ranah pendidikan. Uji kompetensi profesi dokter juga menjadi syarat kelulusan mahasiswa kedokteran. Menyikapi masalah tersebut, Ketua KKI Bambang Supriyatno menjelaskan, tugas Konsil Kedokteran Indonesia adalah mengawal dokter dan dokter gigi agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Mahasiswa kedokteran yang baru lulus harus mengikuti uji kompetensi secara nasional untuk dapat melakukan praktek di seluruh Indonesia. Hal tersebut juga dalam rangka menyiapkan dokter dan dokter gigi dalam persaingan masyarakat ekonomi ASEAN. Konsil Kedokteran Indonesia sendiri merupakan lembaga non-departemen yang dibuat pemerintah di mana KKI merupakan badan otonom, mandiri, non-struktural, dan bersifat independen yang terdiri dari Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi. Kan banyak orang bilang